Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita Patang kita membahas bahwasanya tidak saja pemimpin yang akan menyesal pada hari kiamat, tetapi para pengikut yang terlanjur salah dalam memilih ataupun mengikuti pemimpinnya, sedangkan pemimpinnya itu ternyata menjauhkannya dari Allah dan Rasul, juga akan menyesal. Maka dalam Al-Quran ada 2 ayat yang berbicara mengenai kepemimpinan. Baik ayat itu untuk pemimpinnya ataupun untuk pengikutnya. Yang dikatakan oleh para ulama, seandainya tidak ada ayat Al-Quran yang membahas tentang kepemimpinan kecuali 2 ayat ini, itulah cukup. Maksudnya, seandainya tidak ada ayat Quran lain membahas tentang pemimpin dan pengikut kok, cuma 2 ayat kosanya, maka itu sudah cukup bagi umat manusia. Anggap tidak ada ayat yang lain, tidak ada hadis yang lain, petunjuk. Cuma ikut dan ada, ikut sudah cukup bagi Allah sebagai hujah bagi manusia. Surah itu surah An-Nisa ayat 58 dan ayat 59. Yang acok kita baca ayat 59. Acok adanya pembahasan ayat 59. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ayat 58 itu berkaitan dengan pemimpin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ayat 59, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengikut. Itu intinya. Intinya di situ. Ayat 58-nya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ayat 59, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengikut. Kita cari ayat 58 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan atau menunaikan amanah. Amanat, banyak amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, untuk pemimpin, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Awal ayat dimulai dengan inna, sesungguhnya. Kalaulah mengecek sungguh, orang kawa ko sungguh. Berarti orang ko serius. Nyo mau tahu ta, setelahnya mau tahu ta tu kecana. Ko nan sabana non kawa sampaian ko. Itu serius. Ko nan sabana nyo yang kawa sampaian. Awal ayat ko Allah katakan inna, sesungguhnya. Berarti Allah menyatakan kesungguhan. Maka bagi awak na mandanga, bagi awak menerima, sungguh-sungguh Allah. Apa pesan Allah kepada para pemimpin? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Kalau Allah menyuruh boleh bantah? Tidak. Kerajuan. Bara sekuat mungkin. Atau tu'addul amanat, agar menyampaikan atau menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, ila ahliha. Apa makna amanah di sini Bapak Ibu? Maka harus kita cari tafsir. Apa makna amanah? Yang jelas lawan dari amanah itu apa? Khianat. Arti khianat tidak menunaikan amanah. Maka dibagi oleh para ulama amanah tadi. Amanah itu intinya adalah hak dan kewajiban. Itu inti kalau bahasa awaknya. Kalau bahasa kininya berisi tentang hak dan kewajiban. Berarti seorang pemimpin inyo harus memperhatikan hak dan kewajiban. Kewajiban siap, termasuk dirinya, termasuk orang lain. Dan hak dan kewajiban yang pertama yang berkaitan juga adalah yang berkaitan dengan Allah. Karena awakku punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban wak ke Allah. Salah satu kewajiban wak itu salat. Rukun Islam lah. Syahadat berarti akidah. Syahadat kok berarti kaitannya dengan akidah. Salat. Kemudian apa? Puasa, zakat, haji. Kan rukun, kok berarti standarnya minimal namanya. Ambil standar minimal. Berarti standar minimal yang berkaitan dengan hak Allah, amanah yang telah Allah berikan yang berkaitan dengan Allah, bagi awak yang menjadi pemimpin, maka yang lima ko harus kita perhatikan terhadap rakyat. Akidahnya, salatnya, puasanya, kemudian layembai zakatnya, kemudian mengenai mengurus hajinya. 5 ko, standarnya 5 ko minimal yang berkaitan dengan Allah. Dan jadi bayangan presiden nyak jorong pemimpin ya untuk menunaikan amanah kepada ahlinya tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab. Apakah pemimpin dalam rumah tangga? Kalau dalam rumah tangga awak lah, insyaallah kan jadi suami sadanya kah? Berarti na 5 ko tanggung jawab awak ko minimal. Akidah anak, mengenai salat anak, puasanya, mengenai zakatnya, mengenai hajinya, itu tanggung jawab awak. Ada amanah itu berkaitan dengan Nabi atau tentang Nabi, yaitu agar
umat itu mengikuti sunnah Nabi. Lah wak perhatiankah umat kulah jauhnya dari cara petunjuk Nabi atau bertambah dakik je sunnah Nabi. Itu tugas pemimpin. Hak dan kewajibannya. Sampai nanti saketik-ketik no atuh. Nanti pada hari kiamat kata Nabi, Allah akan mengembalikan hak dari seorang hamba yang pernah diambil di orang lain. Termasuk awak sama awak hak sesama manusia, hak kewajiban sesama manusia. Yang pernah awak buat mengenai hutang piutang misalnya, maka akan dituntut, diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dan hutang tu le bayi ya. Pas membayarnya oleh tapi wakatu itu kan hak dan kewajiban, amanah yang lah awak buat sesama awak atau awak pegawai kini kau. Tentu dalam pegawai itu ada SK, itu ada hak dan kewajiban. Sebagai pegawai hak dan kewajiban awak tadi itu lekah tertunaikan dengan baik. Dan Allah menyuruh sampai ke situ perhatiannya. Kalau mikir negara kan kadang awak nalah jadi pegawai misalnya, hak kewajiban awak salamoko terpenuhi dengan baik atau tidak. Kalau tidak, pernah membuat surat awak tidak sakit, kecilan sakit, kan ditanya di akhirat nanti. Soalnya awak pergi baralik, cuman membuat sakit kok. Membuat awak pai barale izin tu ndak keluar izin bekoh misalnya kan. Buatlah sakit. Sampai ke situ nanti akan ditunaikan amanah. Nah, pemimpin memikian itu. Hak dan kewajiban kuat terlaksana dengan baik ila ahliha. Kepada ahlinya kuat agar terlaksana dengan baik. Artinya kalau istilah kepemimpinannya kontrol. Nya pemimpin tapi juga harus mengontrol. Lah terlaksana hak kewajibanku dengan baik. Ada ndak gaji orang lalu bayar. Berarti barek saya barek. Amanahku terkait juga dengan janji pemimpin. Dalam tafsir itu termasuk janji. Analah pernah wak janjian ketika wak jadi pemimpin. Beko nantilah jadi pemimpin lain tak janji itu wak karajuan. Itu amanah. Kalau ndak wak karajuan, salah satu akibatnya nanti di akhirat dalam hadisnya apa? Dalam hadis Bukhari, nanti akan ada orang yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Artinya tagaknya tidak juga kaki dah. Tagaknya jo kepala. Baralah kasusahnya. Tagak jo kepala. Kini surat tagak jo kepala agak sebantawan. Baralah mau taluk ni dah wak cuba. Aku di akhirat tagak. Dan di duburnya dipancangkan bendera. Yang di bendera tu gadang-gadang terpampang namanya. Inilah Fulan bin Fulan. Mirip jo baliho tu. Namanya kan buat kadang-kadang sudah. Di akhirat dibuat lo kadang-kadang. Cuman bedanya inilah janji Fulan bin Fulan yang diingkarinya. Janji nambah muki itu batulis itu. Satu janjinya. Dua. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu nang kaman caleg, berpikirna lu janji ke dibaca tu. Dia kata lu ada angarajuan nanti wah. Ada nak kawan caleg. Alalai, naik kini alalai. Jadi kalau kau berjanji itu nan jalih-jalih li kata lu salah.
Bukan bah nak katangkek anda itu dah. Bah nak dipilih orang. Janji yang kau disampaikan tu nan janji yang katalog dah wak. Karena di akhirat itu pun akan dituntut. Kemudian itu nan jaleh. Bagaimana pemimpin kau menunaikan amanah tadi telah terlaksanakah dengan baik. Baik dengan amanah berkaitan dengan Allah, dengan Nabi ataupun sesama manusia. Berjalan tak perintah Allah dan Rasulku di kalangan manusia. Kemudian wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan jika kamu menetapkan hukum, apa makna hukum Pak Ibu? Keputusan. Asa keputusan yang kau buat, kata Allah. Hukum itu kan keputusan terbaik. Dari sekian banyak usulan, diambillah usulan sebagai keputusan. Asa keputusan yang diambil oleh pemimpin kau namanya hukum. Apa saja keputusan yang kamu ambil, di antara untuk memutuskan di antara manusia tadi, maka ambillah keputusan itu dengan adil. Lawan dari adil apa Bapak Ibu? Zalim. Kalau tidak adil berarti zalim. Itu saja. Ketika awak sebagai pemimpin memutuskan keputusan, ambillah keputusan itu yang tidak menzalimi orang. Tidak kata ambil dia wak ratu orang. Kerana bahana di dunia aku wak paso ambil ratu orang, di akhirat dibaliknya di Allah balik. Seekor kambing yang ditanduk dulu oleh kambing yang bertanduk, nyo ndak punya tanduk dah. Ditanduknya di kambing yang punya tanduk. Di akhirat nanti Allah agiah tanduk kambing yang ndak bertanduk kau. Untuk membalih balik ke kambing yang dulu pernah menanduk. Di dunia bisa saja mungkin wak pemimpin membiak rata orang dengan paksa kah namanya, dengan iko itu. Kalau itu keputusannya zalim misalnya, seandainya itu ternyata terbukti kezaliman, di akhirat kemana rimo juga akan Allah kembalikan hak dari orang-orang yang pernah diambil. Jadi keputusanku Bapak Ibu, wak sebagai pemimpin, jangan menganggap setelah wak putuskan selesai dah wak. Oh enggak, ada cek lagi suak. Untuk mengadili keputusan wak ambil tu lah adil atau tidak. Kalau sampai ke situlah pemimpin kau berfikir, ambo yakin nya takut memutuskan. Takut minimal takut. Wak putuhan kau berkuah di akhirat lekaman putusan kau. Kalau sampai ke situ, Masya Allah, itu yo rasa-rasa punya pemimpin sahabat rasanya. Kediputihan gua, kau ada wawancara ke, gua nampak keputusannya, aku masih berpikir, aku takut, jangan-jangan keputusanku nanti bermasalah di akhiratnya. Kalau ada anak pemimpin aja, takut yang bawa, alu mau putihan lah, kalau biko di akhirat bermasalah takut mau. Mau pikir balik lu je. Kalau lah sampai ke situ pikir tu atau Masya Allah. Tapi kalau pikirnya pitih saja. Ba proyek nang ka jalan, ba pitih nang ka masuk, sakitu je pikirnya. Atau berisiko sampai ke akhirat. Karena keputusan-keputusan apapun yang Pak buat, Allah surah tu adil. Kalau tidak Pak, di akhirat Allah akan kembalikan. Kasihan yang pernah wak ambil dan wak zalimi. Dan Nabi bersabda, hati-hati. Doa orang yang dizalimi. Walaupun dia punya dosa gadang ke Allah. Dan dosa gadangnya itu buangannya aja Allah. Tapi nan doanya tidak ada mambek ke Allah dah. Itu je Nabi. Hati-hati. Awak idik ke diupei orang ni talak.
Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan ayatnya, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu, ya'izukum bih. Ada bahasa Arab ko nasihat. Ada mau'izah. Mau'izah ko ya'izu. Ya'izukum ko asal katanya mau'izah. Bedanya kalau nasihat ko bisa jo berang. Bisa jo lunak. Bisa jo berang, bisa jo lunak. Kalau ya'izukum mau'izah adalah nasihat yang meneteskan air mata. Apa namanya? Lah sampai menangis. Dan bukan nama danga menangis, nama gih nasihat menangis. Apa namanya? Kalau orang dia gih nasihat menangis itu biasa adanya. Tapi jarang-jarang orang nama gih menangis. Amal itulah kira-kira Allah sangat bayobananya magih nasihat kawak tentang amanah ke pemimpin. Assalamualaikum. Berarti kalaulah misalnya kan, kalau orang magih nasihat tu menangis ngecek kawak, tuan seriusnya tu, atulah bayobananya. Tak tentu kita baca lagi. Berarti orang magih nasihat kok, yubanalah dari hati yang paling dalam ngecek kawak itulah kayak. Nah, kini Allah tu nama gih mau'izah. Tentu bahasanya apa? Tentu sabana-bana menasihati Allah kata. Karena itu sabana-bana akan diperhatikan nanti di akhirat. Hati-hati bana. Masalah amanah cek yang kedua. Masalah menetapkan hukum cek untuk pemimpin. Amanah yang berkaitan dengan Allah, Rasul dan sesama manusia. Terlaksana tidak hak dan kewajiban ko dengan baik. Tugas pemimpin. Kemudian keputusan awak buat layadil tidak atau lado nak menzalimi orang tidak. Dan Allah sangat memberi nasihat dengan baik. Sabana-bana magih nasihat Allah kawak. Karena di akhirat kaditanya balik. Jangan sampai gara-gara itu lo Bapak karo di akhirat bermasalah nanti di akhirat. Dosa yang berkaitan dengan Allah, Allah sangat mudah memaafkan. Itu dalam hadis Ahmad. Semua dosa itu sangat mudah Allah maafkan, kecuali yang berkaitan dengan manusia. Nah, insyaallah harus ditunaikan nanti di akhirat. Yang berkaitan awak sama awak ku nama rek. Wak ndak bahasa puan. Ndak bahasa puan ku masalah sari ku. Ya Allah, harapan untuk mudah diampuni itu kadang. Tapi kalau lah awak sama awak nak batangka, aku panjang kajinya. Harus awak sama awak itu menyelesaikan. Sama jutang tak babayi ya. Kalau lebih setahun tak ada tertanya oleh. Kan ada orang cek itu misalnya. Berapa tahun hutang doang aja tanya aja oleh konten. Akhirnya lah kena kecil itu. Tak ada minta-minta lah. Rupanya di akhirat dalam hadis At-Tirmidzi seorang yang berhutang lalu dia tidak membayar hutangnya, maka pada hari kiamat dikumpulkan bersama pencuri orang maliang. Karena dianggap mambiak barang orang. Maliang namanya. Di hutang itu disebut maliang. Rupanya perkara dunia ialah selesai, tapi di akhirat tidak bisa. Makanya Allah sangat memberi nasihat. Kemudian innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah maha. Di situ Allah pilih dua dari sifatnya. Mendengar cek,
melihat. Nama Allah kan banyak. Bako ndak qawiyan aziza, azizan hakima misalnya. Tapi dipilih oleh Allah namanya di situ adalah sami'an, mendengar. Karena berkaitan hak jo kewajiban ko bah muncul orang banyak. Bako hawa hak wak manyo, hak kewajiban wak manyo. Mengenai keputusan bapak orang ketika keputusan itu membuat orang terpakai. Kadang ada Allah tahu Allah. Dan Allah melihat. Hati-hati. Allah tu mendengar je, maha melihat je. Tahu Allah kejadian kasus di Rempang misalnya kan tenang. Tahu Allah. Betul lah batu indahnya, tapi Allah lah mencaliak. Allah mendengar kecil orang di lapangan, keputusan awak, rapi-rapi awak. Allah maha melihat, maha mendengar. Di akhirat pertanggungjawabannya tetap ada. Allah nang kamu tihat. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman bedanya kalau mau caliak, tak beda sakit, tak beda banyak nana. Kini di Arab Saudi itu kan sedang perluasan di Masjid Nabawi itu. Banyak bangunan yang dihancurkan gini. Tak tangguang lo kadang. Mirip-mirip lah kasusnya di Rempang Kota akan dibuat sebuah proyek. Cuma bedanya Saudi kok dibuaiannya dulu sampai pindahnya. Rancak lo padonan sabalunnya. Lah sudah sampai pindah. Kok disuruhnya orang kau pindah. Semua orang pindah. Yang sampai lah do. Rancak lo padonan petang. Bedanya itu sebentuknya. Ini Rempang kok. Orang suruh pindah, orang sampai pindah. Lo nado jalan baru ke Kampung Buik baru. Orang nak pindah. Itu sebenarnya keputusan. Cara memutuskan itu dia. Tak beda seketik, tak beda banyak. Kok gantinya di sini? Dewa kan ganti rugi. Di sini kan ganti untung. Digantinya beruntung sudah. Itu mengenai pemimpin tadi itu. Jika kamu memutuskan sebuah keputusan di antara manusia, putuskanlah dengan adil. Jangan sampai ada zalim. Berarti di orang tak Saudi ko, lah iya ada perhatian kah? Masalah adil jo zalim ko li adil ko li zalim ko. Perhatian ke situ harus ada. Bagi awak yang jadi pemimpin. Selesai bab pemimpin. Kini awak lain yang pengikut. Ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Intinya bagi pengikut, yang pertama taat ke Allah. Taat ke Rasul. Setelah itu apa? Dan pemimpin di antara kamu. Ketaatan kepada para pemimpin, sebagai Nabi SAW bersabda, ketaatan kepada pemimpin itu kewajiban kamu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin itu berkaitan dengan hal yang kamu sukai ataupun tidak.
Tu macam. Suka wak atau ndak suka wak taat. Sanang wak ndak sanang wak, tapi kalaulah itu perintah pemimpin taat. Ini dalam hadis Al-Bukhari. Kecuali berkaitan dengan kemaksiatan. Apabila perintah itu maksiat, apa makna maksiat? Terang-terangan bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat. Itu inti. Yang mutlak, ati Allah, taat pada Allah. Itu mutlak. Ati Rasul, itu mutlak. Tidak ada negosiasi. Ke Allah dan Rasul tidak ada nego-nego. Mutlak ketaatannya. Wa ulil amri tidak ada ati'unya lain. Caliak dulu. Itu maknanya. Selagi kepada ulil amri itu ada ketaatan pada Allah dan Rasul, atau minimal tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kewajiban taat itu masih tetap. Kewajiban dengar, kewajiban mentaati, baik itu wak suko atau ndak wak suko. Awak gua maksudnya, awak suko atau ndak awak suko, kewajiban taat itu tetap. Kecuali lah bertentangan dengan Allah dan Rasul. Garisnya di situ. Sampai di situ dulu mungkin kok ada yang bertanya. Tidak ada dah. Sawana paham berarti dia. Tidak bertanya kan dua saja lamanya. Sawana paham, tidak ada tanya-tanya oleh. Atau sawana nak ngerti, tidak orang tanya-tanya. Tapi kayaknya kok sawana paham. Baik, kita lanjutkan. Apa makna ulil amri? Kau mengkaji tidak kajian politik, kajian tafsir. Kalau kajian tafsir kau berbagai pendapat kita sampaikan. Uli kau asal katanya wali. Uli kau jamak. Kalau bahasanya pemilik, pemegang, atau yang menguasai. Al-amri, urusan. Yang memiliki urusan. Atau yang memegang sebuah urusan. Urusan nah, ya terserah urusan apa. Selaginya memegang sebuah urusan namanya ulil amri. Kesimpulannya ke kesimpulannya saya. Ada 4 kesimpulan makna ulil amri. Siapa yang dikecil? Dalam mata ada 4. Yang pertama yang dikatakan ulil amri itu umara, pemerintah. Pemerintah itu termasuk ulil amri. Syaratnya wilayatul syar'iyah. Kalau pemerintah itu punya wilayah, selagi punya wilayah yang secara syar'i itu diakui, berarti ulil amri.